Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ambiar MPD. Yang terhormat, Kepala Program Akuntansi SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, Ibu Nuni Rosiana SPD. Yang terhormat, Pembimbing Prakerin SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, Bapak Yamin SS MPD. Dan yang terhormat, Guru Penguji Laporan Praktik Kerja Industri SMKN 2 Kota Tangerang Selatan, Ibu Marwati SPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Rifki Cahya dari kelas 12 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja masuk kepada bagian materinya. Sekarang masuk kepada tampilan PowerPoint dengan judul Presentasi Laporan Praktik Kerja Industri di Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ajaran 2020-2021. Materi pembahasan bab 1. Yang pertama, ada maksud dan tujuan prakerin. Maksud prakerin sendiri merupakan upaya kerjasama antara pihak sekolah dengan dunia usaha atau industri, dengan tujuan prakerin sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mengetahui dan mengenali lapangan kerja yang sebenarnya. Yang kedua, melatih mental dan kepribadian, inisiatif dalam segala keadaan di masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga, memperluas proses penyerapan teknologi baru di lapangan kerja ke sekolah atau sebaliknya. Yang keempat, memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki pengembangan kesesuaian pendidikan kejuruan. Yang kedua, manfaat prakerin. Yang pertama, dapat mengenali suatu pekerjaan, menambah keterampilan dan wawasan dalam dunia industri dan pekerjaan, sehingga siswa-siswi sudah siap dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, untuk mengasah keterampilan yang telah diberikan sekolah ke dalam dunia industri. Yang ketiga, dapat belajar berinteraksi di tempat kerja dan memahami kerja sama tim yang baik. Bagian bab 1 yang selanjutnya adalah sejarah berdirinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Inspektorat Jenderal Kemendikbud mulai dibentuk pada tahun 1949. Pada tahun tersebut, dibentuk jawatan inspeksi di pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 1957, dibentuk jawatan kabupaten kanak-kanak dan sekolah rakyat di kabupaten dan kecamatan. Sedangkan di tingkat pusat dan provinsi, dibentuk jawatan inspeksi sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kejuruan, pendidikan jasmani dan kebudayaan. Kemudian pada tahun 1966, jawatan inspektorat pusat berubah menjadi direktorat dan di provinsi dibentuk kantor. Kemudian pada tahun 1968 dibentuk bagian pengawasan dan pemeriksaan yang kemudian ditingkatkan menjadi Biro Pengawasan Pemeriksaan Administrasi atau BPPA di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun 1968, Lembaga Inspektorat Jenderal dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37/1969 tanggal 27 Mei 1969. Bagian selanjutnya adalah visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visinya antara lain, terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas terhadap insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan misinya, yang pertama, menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK di lingkungan Kemendikbud. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan berbasis risiko. Yang keempat, mewujudkan pengawasan internal yang berbudaya dalam setiap unit layanan pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima atau yang terakhir, melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Bagian selanjutnya yaitu Tata Tertib Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Yang pertama, jam kerja dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang ketiga, melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun selama berada di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Yang keempat, menaati protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kelima, jadwal siswa prakerin dibagi per shift menjadi 2-3 hari kerja dalam satu minggu. Sisanya, siswa dibiarkan untuk WFH atau bekerja dari rumah. Yang keenam, absensi siswa prakerin dilakukan dengan menggunakan website log harian magang. Yang ketujuh, jam istirahat dimulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedelapan, untuk siswa prakerin datang ke kantor dengan menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya masing-masing pada hari tersebut. Bagian selanjutnya yaitu Bidang Usaha Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan selaku aparat pengawasan internal pemerintah mendukung penuh upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus mengawasi implementasi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan serta outcome yang diharapkan dengan dukungan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai bab 2, yaitu pelaksanaan praktik kerja industri. Yang pertama, tugas-tugas selama prakerin. Tugas yang pertama, memverifikasi saldo kas harian. Kegiatan ini merupakan pemeriksaan kebenaran antara saldo kas harian di berkas fisik atau kertas dengan yang ada di komputer atau file PDF dan file pajak pertambahan nilai. Kegiatan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan laporan kas harian Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas yang kedua, mendistribusikan surat. Tugas yang ketiga, menginput surat. Tugas yang keempat, membuat lembar disposisi. Tugas yang kelima, mencatat surat atau dokumen masuk dan keluar. Tugas yang keenam, fotokopi surat atau dokumen. Tugas yang ketujuh, meng-scan surat dengan menggunakan handphone. Tugas yang kedelapan, mengoreksi laporan hasil audit atau LHP. Tugas yang kesembilan, menginput rencana sasaran kinerja pegawai. Tugas yang ke-10, menginput log harian pegawai. Dari 10 tugas tersebut, tugas yang sesuai dengan kompetensi keahlian akuntansi, yang pertama, memverifikasi saldo kas harian, yang kedua, mendistribusikan surat, yang ketiga, menginput surat, yang keempat, membuat lembar disposisi, yang kelima, mencatat surat atau dokumen masuk dan keluar, yang keenam, fotokopi surat atau dokumen. Sedangkan untuk keterampilan baru yang diperoleh, yang pertama ada scan surat. Meng-scan surat di sini adalah meng-scan dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner di handphone. Yang kedua, mengoreksi laporan hasil audit atau LHP. Yang ketiga, menginput rencana sasaran kinerja pegawai atau menginput SKP. Yang keempat, menginput log harian pegawai. Bagian selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi selama prakerin dan cara mengatasi kendala tersebut. Kendala yang pertama, kurang tebalnya tinta pada mesin fotokopi surat. Cara mengatasinya, menggunakan mesin fotokopi yang lain di bagian yang sama. Kendala yang kedua, tidak mengetahui rumus untuk membuat lembar disposisi. Cara mengatasinya, bertanya kepada peserta magang yang lain untuk mengetahui rumus Excel membuat lembar disposisi. Kendala yang ketiga, penulis belum mengetahui letak ruangan bagian lain. Cara mengatasinya, penulis menanyakan letak ruangan bagian lain kepada security yang berjaga atau kepada karyawan sekitar. Kendala yang keempat, pengunduran jadwal masuk prakerin. Cara mengatasinya, pengunduran jadwal selesai prakerin. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah bagian bab 3, penutup. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, prakerin sangat bermanfaat bagi siswa SMK karena prakerin mempunyai tujuan untuk memperkenalkan siswa SMK pada dunia industri dan memperluas wawasan siswa. Yang kedua, bekerja di dunia kerja tidaklah mudah.
Banyak resiko-risiko yang harus dihadapi dan harus mempunyai tanggung jawab pada pekerjaannya, serta harus menaati tata tertib yang berlaku di dalam suatu perusahaan atau instansi. Yang ketiga, penulis dilatih untuk berdisiplin dalam bekerja dan harus selalu menaati peraturan di dalam instansi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian selanjutnya adalah saran. Ada saran untuk pihak instansi dan ada saran untuk pihak sekolah. Saran untuk pihak instansi yang pertama, dengan senang hati menerima siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan angkatan selanjutnya untuk melakukan kegiatan prakerin atau PKL di Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Yang kedua, memotivasi siswa-siswi dalam melaksanakan program prakerin ini dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, saran untuk pihak sekolah. Yang pertama, pihak sekolah harus menjalin hubungan dengan perusahaan atau instansi tempat prakerin agar terciptanya kerjasama yang lebih baik. Yang kedua, guru pembimbing harus lebih sering memonitoring para siswa-siswinya yang melaksanakan prakerin dalam pelaksanaan dan dalam hal yang bersangkutan terhadap instansi atau perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.